Hari ini kita akan mereview film Everything Everywhere All at Once. Dan sekali lagi gue minta buat para fans Marvel garis keras untuk minggir dulu, kalau enggak pala kalian akan kepanasan. Hai Singham, gue Enda Bening dan selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian bisa dengerin podcast ini sambil melakukan aktivitas, sambil belajar, sambil ngerjain tugas, sambil nemenin tidur. Yang penting kalian dengerin audionya, video ditinggal gitu aja. Dan kali ini gue mau ngobrol bareng kalian mengenai film yang baru gue tonton dan bener-bener bikin gue wow banget. Dan di awal udah gue beritahu nih buat para fans Marvel untuk minggir dulu, karena selain ini spoiler alert, ini juga mau gak mau akan gue bandingin sama Doctor Strange Multiverse of Madness. Loh, no, kok dibandingin no? Gitu kan banyak tuh waktu gue nge-tweet bilang bahwa film ini nggak bisa dibandingkan karena tidak apple to apple. Nah, gue bingung nih, definisi apple to apple tuh gimana? Mesti sama-sama Sam Raimi yang direct? Mesti sama-sama punya Marvel? Mesti sama-sama ada universe besarnya gitu? Atau disamain budgetnya apa gimana nih biar bisa sampai masuk ke definisi kalian tentang apple to apple? Nah, kalau menurut gue ini sih udah apple to apple ya, karena sama-sama film yang bertemakan multiverse. Nah, kebetulan keluarnya bareng, jadi ya menurut gue sangat sayang banget kalau kita nggak bandingkan. Jadi kalau kalian yang nggak terima sama proposi awal gue tentang perbandingan ini, ya bakal terus sebel sih sampai ke belakang karena akan terus gue bandingin. Oke, jadi ya buat kalian yang belum nonton, gue akan bilang lo semua wajib nonton Everything Everywhere All at Once. Please banget, lu wajib nonton film kayak gini mumpung ada di Indonesia. Salah satu hal yang ngebuat gue sampai bikin podcast ini karena gue pengen nunjukin juga rasa bersyukur gue karena akhirnya gue bisa nonton film kayak gini lagi. Gue akhirnya bisa nonton film yang bener-bener bikin pala gue gitu loh. Sel-sel dalam tengkorak gue nih kayak pecah-pecah gitu kayak wow. Kenapa sih gue bilang ini sangat wow? Kita mulai dari premis dulu aja ya. Premisnya ini film tentang masalah keluarga. Sama kayak Doctor Strange juga kan, sama-sama masalah keluarga. Yang satu pengen anaknya ada, yang satu pengen ada anak orang nyasar baik-baik aja gitu kan. Yang ini bedanya adalah ini keluarga sendiri ya. Ada bapak, ibu, anak, dan kakek gitu ya. Dan pemeran utamanya ini adalah Evelyn, seorang ibu yang bener-bener sibuk banget ngurus kesehariannya, gimana cara dia survive di Amerika. Mungkin Amerika, gue gak tahu itu di Amerika apa di mana, kayaknya Amerika. Di mana mereka adalah imigran dan mereka aslinya itu adalah dari Tionghoa atau Cina. Dan masalahnya ya banyak, masalah keluarga yang kakeknya gak rela dia nikah sama suaminya yang sekarang, suaminya yang tiba-tiba minta cerai, anaknya yang ternyata lesbian, dan dia punya usaha yang lagi mau diaudit dan terancam bakal denda besar-besaran sama pihak perpajakan. Jadi bener-bener banyak masalah. Nah, dari sinilah tiba-tiba tahu-tahuan nih ya, pada saat masalah-masalah ini berdatangan bertubi-tubi di hari yang sama, si Evelyn ini mendapatkan sebuah pesan dari suaminya di verse yang berbeda, di universe yang disebutnya Alpha Universe, yang dimana dia ngasih tahu hati-hati, lu dalam bahaya, lu kunci untuk menyelamatkan multiverse gitu. Wah, di situ langsung kayak wah gila, itu tadinya tuh gue pikir ini film tuh bener-bener kayak cuman film keluarga gitu. Nah, pas udah masuk di situ, waduh, udah terjual habis sudah retention saya untuk film itu, bener-bener menahan ngedip kalau perlu gue gitu. Karena awalnya gue merasa agak kesulitan untuk baca subtitle karena ada dialog Mandarin, dialog Kantonis juga gitu loh, yang dimana gue jadi mata agak begini-begini ya pas nonton gitu. Tapi setelah diperkenalkan lah multiverse di film ini, langsung gila. Itu selama nonton mau nggak mau otak selalu ngebandingin sama Doctor Strange yang baru aja gua tonton juga. Dan di situ kayak waduh, ini kok film terlalu bagus ya. Dan pas gua cek ternyata ini film tadinya tuh buat festival dan hanya diputar di Amerika pun limited gitu, nggak bebas gitu loh. Karena biasanya nih yang jadi poin plusnya gitu, film-film festival itu emang disiapkan, didesain untuk penonton-penonton yang emang menikmati film-film festival. Beda sama film-film yang ya lagi-lagi gue mesti kasih contoh Marvel gitu, emang buat banyak penonton casual gitu yang nggak terlalu mau banyak mikir, memahami atau terlalu ribet gitu. Ya udah penonton yang ringan mungkin ya. Ini mungkin kata yang tepat ya, correct me if I'm wrong gitu loh. Jadi makanya buat casual, penonton casual tuh ini film oke gitu loh. Nah, penonton casual tuh dikasih film-film festival, ya pasti akan ada semacam hal yang nggak biasa gitu loh, yang kayak loh kok film bisa begini loh, kok film begitu. Nah, akhirnya nanti akan ada yang kayak malas lah film festival, ada yang berubah jadi kayak wah gue mau nontonin yang film-film festival kayak gini. Film Everything Everywhere All at Once ini itu benar-benar berhasil
ngebuat temen gua yang penonton film casual menikmati film festival ini. Karena memang film ini berhasil menjelaskan tentang universe-nya dengan baik ke penonton-penonton casual pas multiverse-multiversean itu. Jadi di mana dia menjelaskan apa itu multiverse, kenapa itu multiverse gitu loh. Bagaimana bisa ada dua orang berbeda tapi itu adalah orang yang sama gitu loh. Mungkin terbantu juga kali ya. Mungkin thanks to Marvel yang udah ngasih multiverse sebelum-sebelumnya. Jadi penonton casual udah punya gambaran tentang bagaimana sih konsep multiverse itu gitu loh. Jadi ya mungkin itu ya membantu ketika orang terjun ke dunia multiverse di film ini langsung dapet gitu. Dan gak cuman ribet filmnya, tapi dapat dipahami dan dapat dinikmati. Dan banyak film festival tuh punya stereotipikal gitu yang kayak ribet dan susah dipahami dengan visual dan dialog yang berat lah katanya segala macam. Buat gue ini berat tapi bisa dinikmati, bahkan buat penonton casual gitu. Dan hal yang dibawakan juga sederhana sebenarnya gitu, masalah keluarga gitu, tentang penerimaan dan bagaimana lu memahami satu sama lain gitu loh. Pesan terakhirnya pun sederhana gitu, be kind. Ya jadilah yang baik walaupun lu tinggal di dunia yang fana ini, yang dalam film ini diberikan simbolisasi-simbolisasi yang sangat kental dengan nihilisme gitu, bahwa semuanya nggak ada maknanya gitu, nggak ada artinya gitu, nggak ada masuk akalnya gitu. Ya udahlah, terus ngapain di dunia ini gitu. Ya kalau kita semua membuat dunia ini berkaca dengan nihilisme yang seperti itu ya jadi chaotic gitu. Terus ada solusi ya, di mana ya udah kita bayar aja yuk satu sama lain gitu. Please be kind tuh. Dan bukan itu aja yang bikin film ini bagus banget, actionnya. Wah gila, itu action kacau sih. Itu kacau sih action tuh. Itu bener-bener yang kayak wow. Ini film budgetnya juga lu lihat sendiri deh berapa gitu loh. Nggak termasuk film dengan budget yang buah gitu loh. Tapi actionnya waduh, berbagai macam eksperimentalnya gitu loh. Mungkin udah banyak dilakuin sama beberapa film ya, tapi jarang gue lihat yang kayak gini, yang bayangin tiap pindah scene orangnya ganti baju, ganti make up gitu. Padahal masih di detik yang sama gitu loh, masih di tempat yang sama. Itu bener-bener ribet. Lu bayangin itu orang wardrobe-nya nulisin, nyatetin tadi dia pakai apa aja, tadi pakai apa gitu segala macam. Dan bayangin aktornya itu mungkin adegan cuman 30 detik tapi kayak ada kali 30 kali diganti baju gitu loh. Dan moodnya mesti sama gitu. Gue sih udah gak usah aktor aja. Lu pikirin diri lu sendiri aja. Lu dalam untuk mendapatkan adegan 15 detik gitu ya, lu mesti ganti baju 30 kali, make up 30 kali, ganti mode rambut 30 kali. Itu pun yang asal gue hitung, gue nggak tahu apa yang sebenarnya diganti di situ. Terus ganti-ganti senjata itu baru tuh main VFX enak banget tuh, gitu. Tiba-tiba dia pakai senjata apapun yang dia mau, itu VFX-nya juga enak banget. Oke, gue akan kembali bandingin dengan Doctor Strange. Yang pertama adalah di sini multiverse-nya bener-bener madness. Inilah bener-bener multiverse of madness. Di Doctor Strange berapa multiverse of madness nih? Defender Strange, yang itu yang 800-an, terus yang berantem pakai musik 3 ya kalau nggak salah nggak tahu deh. Ya nggak ada 10 lah. Di sini itu bener-bener kayak tadi apaan aja ya gitu loh. Kalau gue inget-inget juga mungkin gue lupa gitu. Evelyn yang normal, Alpha Evelyn, terus ada Evelyn yang jadi pizza, ada Evelyn yang jadi batu, ada Evelyn yang jadi aktor terkenal, ada Evelyn yang jadi aktor terkenal tapi kekuatannya ada di kelingking, ada Evelyn yang punya jarinya jadi panjang kayak sosis. There is a lot. Banyak banget, bener-bener madness yang selama ini definisi madness gitu loh. Multiverse of madness banget gitu. Dia menjelaskan logika multiverse ini sederhana banget. Kalau lu mau pinjem kekuatan lu di multiverse yang lain, lu mesti melakukan hal yang bodoh di universe ini, yang strange, yang gak masuk akal, biar membuka portal tersebut. Nah, setiap tindakan-tindakan bodoh lu itu akan menciptakan apa ya, jalur-jalur ke multiverse lu. Kalau lu pas ini begini, lu akan begini. Kalau lu pas gini begini gitu loh. Bagaimana memperlihatkan keotikan universe-nya. Jadi setiap si Evelyn ini mengambil keputusan yang tidak seharusnya, tiba-tiba kayak ada retak gitu loh, yang ngebagiin dirinya jadi 4 atau 5 atau kayak retakan kaca gitu. Sebuah simbolisasi sederhana untuk ngasih tahu bahwa terjadi kekacauan di multiverse gitu, karena lu sudah memilih jalur yang lain gitu loh. And that's awesome gitu loh. Ngerti, ngasih tahu bahwa nih jalur-jalur multiverse lu kacau nih gara-gara lu gitu loh. Gara-gara lu begini, gara-gara lu begitu. Dan itu keren gitu loh. Itu sederhana banget tapi menurut gua kena banget kayak wah ini multiverse banget gitu loh. Dan bagaimana si Evelyn kan dikasih tahu gitu, ada alat yang bisa ngedeteksi lah kalau lu ngelakuin ini lu jadi Evelyn yang mana gitu loh. Yang dimana Evelyn gagal ngelakuin itu tapi tetap ngotot travel. Terjadilah Evelyn yang aneh-aneh gitu. Ada yang tiba-tiba jarinya begini, ada yang tiba-tiba Evelyn cuman jago nyanyi. Evelyn yang nyanyi belum masuk tuh multiverse Evelyn yang nyanyi. Jadi wow, keren banget. Tapi di sini banyak banget simbolisasi yang menurut gua keren. Ada semacam simbolisasi tentang nihilisme yang dimana bagel itu kan 0 hitam. Jadi tentang kehampaan, kekosongan. Lebih tepatnya bagel itu simbolisasi angka 0, kosong hitam, yang artinya udah selesai gitu loh. Evelyn dan si Joy itu kayak ngajak, ya udah kita
mungkin end this life gitu loh. Karena kita kosong gitu. Karena ketika gue sudah punya kemampuan untuk travel between universe, untuk menemukan sebuah kemungkinan yang terjadi sama hidup gue, lu tetap jadi emak yang gak sayang gue, yang gak ngerti gue. Bahkan ketika dia sudah bisa punya kemampuan kayak dewa, mencoba segala kemungkinan, possibilities di tiap universe, hidupnya masih kosong. Dia gak nemuin meanings. Dia gak nemuin makna dari hidupnya. Keren banget kan? Dan simbolisasi itu di counter dengan Google Eye. Bukan Google Eye yang mata ditempel di tengah-tengah kalau kalian lihat di trailernya gitu loh. Yang dimana ya, walaupun di dunia yang fana ini, di dunia yang kosong ini, kenapa tidak kita tetap berbuat baik gitu? Kenapa kita tidak berjuang dengan baik? Itu lo tetap berjuang, tapi berjuanglah dengan baik, dengan cara yang baik, dengan menjadi baik. Lo tetap bisa berjuang dengan menjadi baik. Lo nggak menyerah dengan menjadi baik. Lo nggak menjadi submissive dengan menjadi baik gitu. Terus lo dikontrol sama yang dominan gitu, sama yang agresif gitu, enggak. Lo tetap bisa agresif dan lo bisa jadi baik gitu. Dan itu tunjukkan di fight terakhirnya gitu. Itulah solusi yang ditawarkan sama suaminya Evelyn yang mau cerai padahal. Tapi dia bilang, masa sih kita nggak bisa berjuang gitu? Dan mungkin lo nggak harus nemuin meaning dalam hidup ini. But di dialog akhirnya kan di situ kan, dimana si Evelyn pikir dengan mengakui anaknya lesbian ke Gonggong, masalah selesai enggak gitu loh. Si Joy di sini keren banget dialognya, bilang ya apapun yang ini kelar gitu, tapi kita nggak tahu ke depannya ada apa lagi gitu. Apa kita mesti melakukan rutinitas ini semua, ribut satu multiverse gitu ya, semesta universe kacau balau dulu baru lu akhirnya tersadarkan lagi gitu. Yang dimana si Joy masih memegang nihilisme tentang ya meaninglessnya itu, kayak ya udahlah tar gini lagi gitu, percuma. Ini gue seneng bentar doang, habis itu gue akan sedih lagi dengan kelakuan lu. Dan mungkin kelakuan gue gitu, atau mungkin ya karena gue, ya mungkin susah gitu, tapi gue akan mencoba gitu loh. Gue akan coba menjadi yang lebih baik. Dan kalau lu mau nemenin gue di sini ya thank you. Wow, ini yang mungkin banyak orang, gue nggak tahu ya, gue nggak mau sok terlihat sinematografi banget, filmmaker banget, toh karya gue juga nggak gimana. Tapi menurut gue esensi dalam sebuah film adalah yaitu lu menciptakan dunia lu bebas menciptakan dunia yang lu mau, dan orang akan melihat dunia lu, dan orang akan memberikan penilaian terhadap dunia lu, menyukainya atau yang mengkritiknya atau nggak suka sama sekali. Tapi makin kesini tuh makin banyak film yang mengikuti formula main aman. Gak salah, toh emang udah jadi media bisnis kan, udah jadi platform bisnis kan untuk dapat untung. Mau lu buang 3 miliar gitu aja gitu kan, enggak gitu. Tapi semakin banyak orang main aman, semakin sedikit peluang kreativitas yang unik dan esensi dari film untuk ngebuat apa yang lu mau itu keangkat gitu. Ngerti gak lo? Ini lagi-lagi gue balikin ke Doctor Strange. Film itu adalah medium yang lu bener-bener bebas. Mungkin udah kebebasannya itu bener-bener luas banget, yang lu bisa bikin apapun yang lu mau. Konsep multiverse itu mengkuadratkan kebebasan lu. Itulah kenapa ketika gue gak tau kalau kalian, gue pribadi nonton Doctor Strange Multiverse of Madness, itu kayak just another Marvel superhero movie aja. Ini film benar-benar wajib kalian tonton. Kenapa? Karena kalian jangan khawatir misalnya, wah ini film festival nih, pasti film yang bla bla. Enggak. Percaya sama gue, ini film yang gampang banget dikunyah gitu, gampang banget ditonton. Gak usah pakai bawa otak pemikiran, wah gue mesti nonton video Eno dulu nih tentang nihilisme dan lain-lain. Enggak. Lu gue mesti baca Nietzsche dulu, enggak, gue mesti ngerti absurdism dulu. Enggak, tonton aja. Lu nggak ngerti gituan pun lu tetap bisa nikmatin kayak teman-teman gue yang gue ajak nonton. Tapi akan ada nilai plus gitu di hati lu kalau misalnya lu mungkin ya kayak relatable aja gitu. Kita Asian gitu yang emang agak susah ngobrol sama orang tua gitu kan. Bisa kan gitu, jadi lebih nilai plus lah sebuah film gitu, karena ada kemiripan lah gitu kan. Enaknya nih ya, lu nggak perlu nonton WandaVision dulu untuk mengerti film ini, lu tinggal tonton aja udah. Ini adalah hal yang menurut gue tuh segera mesti kalian tonton. Lu mesti tonton, lu beli, lu ajakin teman-teman lu. Sebagai konsumen lu kasih tahu sama industri film, kita mau nonton film kayak gini, seaneh ini, seeksperimental ini. Soundtracknya, oh iya, soundtracknya juga enak banget. Soundtracknya tuh yang awal-awal apalagi tuh yang tiba-tiba everything itu kayak wah gitu, kayak itu kayak sebuah, itu kayak gong gitu, itu kayak gong, ding, film dimulai. Itu enak banget. Men, lu tahu nggak ada adegan yang lu pada mesti nonton. Makanya ini gue udah spoiler dan bisa-bisa nih, mampus lu ya. Yang udah nonton mah enak, ngobrol bareng gue yang belum, mampus lu jadi penasaran kan. Ada adegan batu ngobrol nggak ada dialog. Itu keren banget. Dan yang gue syukur banget, puji Tuhan banget, nggak ada bocil atau orang-orang ala yang nonton dengan berisik nyalain HP. Bener-bener semuanya serius nonton. Jadi gue juga bersyukur di situ tuh waktu itu pas nonton. Itu tiba-tiba adegan sepi, cuman adegan pemandangan dan dua batu ngobrol, dan obrolannya cuman ada subtitlenya doang. Lu tau gak sih? Lu udah tahu, lu udah terlalu invested, lu udah terlalu ketarik ke universe dia, lu udah terlalu betah nonton sampai ada batu ngobrol kita liatin, Pak. Kita baca subtitlenya pelan-pelan, Pak. Itu batu kagak gerak, diem doang. Bener-bener sih, silakanlah lu tonton buruan. Ini please banget tonton karena emang bagus, rapi banget juga editingnya, bisa pas gitu, nggak ada yang bikin kita kayak tadi kayaknya nggak gini deh, ngerti nggak lo? Kan ada tuh kayak momen-momen kalau editingnya nggak pas, kita kayak tadi kayaknya nggak nyambung deh, kok tiba-tiba kesini gitu. Di sini nggak nyambung, tapi kita tahu itu emang nggak nyambung yang seharusnya.
sekeren itu, men. Tonton, ajak teman-teman lu nonton. Ini adalah film yang wajib lu tonton, lu tahu kalau film tuh bisa sampai kayak gini. Oke, itu aja review amatir gua tentang film Everything Everywhere All at Once, yang tentu saja jauh lebih bagus daripada Doctor Strange Multiverse of Madness. Sekali lagi saya sudah peringatkan buat para fans Marvel garis keras untuk ya aja kalau nggak kuat dengerin gue ya cabut gitu loh. Tapi ya kalau kalian punya opini lain silahkan komen di bawah para fans Marvel atau siapapun gitu yang nggak setuju sama opini gue. Atau kalian yang udah nonton kasih tahu gue part favorit kalian, apa yang ngebuat kalian nggak bisa lupa sama film ini gitu. Tentu selain adegan nancepin itu ya, jangan, gue males itu sama adegan itu. Ya gue tahu itu bagus dan mungkin komedia kalian dapat, gue juga dapat, tapi kayak ya udahlah gitu loh. Kadang tuh kayak gitu gue, ya udahlah nggak usah juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya again, it's a good movie, very good movie, excellent, awesome, cool banget, best mungkin untuk 2022 ya, disandingkan dengan RRR tentunya. Jadi kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nonton filmnya, buruan nonton. Dan jangan lupa juga untuk apa ya? Apalagi ya? Ya udah, ingetin kerjaan kalian udah pada kelar belum? Atau udah pada tidur, selamat bobo? Atau kalian ada yang lupa-lupa, coba diinget-inget apa, ayo gitu kan. Yang pasti jangan lupa be kind, jadilah orang baik. Serius men, gue pengen bilang gara-gara film ini gue mau ngingetin lagi, kita gak perlu jadi orang baik sih. Jangan jadi brengsek, don't be an asshole. Bisa gak sih dicoba gitu dalam satu hari dalam hidup lu gak jadi orang brengsek? Mari kita refleksikan bersama. Dan gue tunggu komentar kalian. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye, gue tunggu kalian di Radio Singham berikutnya.